Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فيا عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepadanya. Karena sesungguhnya hingga saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyaknya nikmat. Dan dari semua nikmat tersebut, sampai sekarang ini, sampai detik ini, kita dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi junjungan kita, sosok suri tauladan kita, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bahas sebuah hadis saja. Sebuah hadis yang sangat memiliki banyak kandungan. Sebuah hadis yang mencakup berbagai pelajaran di dalam sebuah kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dari hadis itulah kita angkat judul kajian kita dengan judul hak-hak seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis, di dalam kitab Bulughul Maram, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila dia mengundangmu dalam sebuah hajah, maka jawablah, maka hadirilah undangan tersebut. Wa idza stansahaka fansahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat itu. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin, kemudian dia memuji Allah, maka doakanlah dia. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila dia sakit, maka kunjungilah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila dia meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya. Maka selenggarakanlah jenazahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis ini ada 6 hak. 6 hak seorang muslim yang bisa dan berhak dia dapati dari muslim lainnya. Penyebutan 6 hak di sini Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah bukanlah sebuah pembatasan. Kita ketahui bahwasannya hak seorang muslim atas muslim lainnya bukan hanya 6. Akan tetapi sangat banyak. Hak kita selaku seorang muslim yang seharusnya kita terima dari saudara kita muslim lainnya itu lebih daripada 6. Sehingga penyebutan angka 6 di sini bukanlah sebagai pembatasan. Penerapan kaidah seperti ini juga diterapkan kepada beberapa dalil lainnya, baik di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita contohkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, pasti dia akan masuk surga. Disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, barang siapa yang menghafal 99 dari nama Allah ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka dia akan pasti masuk surga. Para ulama menyikapi hadis ini, menilai hadis ini dengan 2 perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya nama Allah tidak terbatas pada 99 saja. Akan tetapi bisa lebih banyak daripada itu. Akan tetapi jumlah pastinya berapa, hanya Allah Azza wa Jalla lah yang mengetahuinya. Ini pendapat pertama. Pendapat inilah yang diikuti ataupun yang diambil oleh jumhur ulama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya nama-nama Allah itu terbatas.
Ada yang menyebutkan bahwasannya Allah mempunyai 100 nama. Dan ada pendapat lain yang menyebutkan bahwasannya Allah punya 1000 nama. Dan pendapat lain ada yang menyebutkan bahwasannya Allah memiliki 4000 nama. Dan pendapat yang lainnya sesuai dengan hadis ini, mereka menyebutkan bahwasannya Allah memiliki 99 nama. Nah, pendapat yang terakhir ini yang mengatakan bahwasannya Allah memiliki 99 nama, diantaranya dinukilkan dari Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah salah seorang ulama fikih yang berasal dari mazhab Az-Zahiriyah. Salah satu mazhab fikih yang sebenarnya pada asalnya mazhab-mazhab dalam fikih itu banyak sekali. Akan tetapi yang masyhur dan yang terkenal sampai sekarang hanya 4 mazhab saja. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Akan tetapi di sana masih ada mazhab-mazhab lainnya yang mungkin hingga saat ini terasa asing bagi kita. Karena memang para ulama yang belajar dari para pengasas mazhab tersebut tidak sebanyak ulama-ulama yang belajar dari imam yang 4 ini. Sehingga di sana kita ketahui bahwasanya ada mazhab lain, di antaranya adalah mazhab Zahiri. Nah, beliau Ibnu Hazm yang berasal dari mazhab Zahiri di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya nama Allah ada 99 sesuai dengan hadis tersebut. Yang rajih yang mana? Pendapat yang rajih, wallahu taala alam, adalah pendapat yang diambil oleh para jumhur ulama, yang mana mereka mengatakan bahwasannya nama-nama Allah tidak terbatas dari 99 nama saja. Akan tetapi bisa lebih daripada itu. Sedangkan jumlahnya yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnul Arabi, Imam Ar-Razi, Imam Ibnu Hajar, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan dinukilkan salah satu pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya beliau berkata, para ulama salaf dan para imam mereka berpendapat dengan pendapat ini, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasannya nama-nama Allah lebih dari 99. Kembali kepada hadis yang pertama, hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Sehingga kita terapkan pada hadis ini bahwasannya hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Akan tetapi hak seorang muslim atas muslim lainnya bukan hanya 6. Sebagaimana nama-nama Allah ada 99 nama, akan tetapi nama-nama Allah tidak hanya terbatas pada 99 nama. Inilah konsep yang bisa kita terapkan dalam memahami hadis ini, wallahu taala alam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada hak yang pertama. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Di antara dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya mengucapkan salam itu disyariatkan dan diajarkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau masuk ke dalam sebuah rumah yang bukan dari rumahmu sampai engkau meminta izin kepadanya dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah itu.
Ayat yang lain disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberikan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan sesuatu yang lebih baik, atau balaslah dengan penghormatan yang semisal. Di dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir disebutkan ketika mentafsirkan ayat ini, kata-kata at-tahiyyah, kata-kata penghormatan tersebut yang diambil dari hadis ini diartikan sebagai ucapan salam. Ai idza sallama alaikum ahad, yaitu apabila seorang di antara kalian mengucapkan salam. Sehingga kita artikan, apabila ada salah seorang di antara kamu atau kalian diucapkan salam kepada kalian, maka balaslah salam tersebut dengan salam yang lebih baik atau dengan salam yang semisal. Dari dua ayat ini kita dapati bahwasannya perkara mengucapkan salam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita kembali merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga akan dapati bahwasannya pembahasan tentang salam diajarkan dalam Islam dengan pembahasan yang sangat rinci. Sebagai gambaran tentang siapa yang hendak mengucapkan salam terlebih dahulu. Apabila seseorang bertemu dengan saudaranya, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang seharusnya mengucapkan salam terlebih dahulu. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, liyusallimus saghiru 'alal kabir wal maru 'alal 'aqid wal qalilu 'alal katsir. Dan hendaklah orang yang paling kecil di antara kalian yang mengucapkan salam kepada orang yang lebih besar. Dan hendaklah orang yang sedang berjalan yang mengucapkan salam terhadap orang yang sedang duduk. Dan hendaklah orang yang jumlahnya sedikit yang mengucapkan salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Pertanyaan berikutnya, kalau seandainya bertemu dua kelompok orang dalam jumlah yang banyak, apakah masing-masing di antara mereka harus mengucapkan salam ke masing-masing dari yang ada di kelompok lainnya, atau mereka mencukupkan saja dengan satu salam dan dijawab juga dengan satu salam? Ternyata hal ini juga sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza sallama 'alaikum, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ayyusallima ahaduhum. Maka cukuplah bagi sekelompok orang apabila mereka berjalan dan bertemu dengan kelompok lainnya, cukuplah salah satu seorang saja dari mereka yang mengucapkan salam kepada kelompok yang lainnya. Wa yujzi'u 'anil jama'ati ayyarudda ahaduhum. Dan cukuplah salah seorang saja dari kelompok yang diucapkan salam untuk menjawab salam yang disampaikan oleh salah seorang yang ada di kelompok lainnya. Dari hal ini kita dapati bahwasannya pembahasan tentang mengucapkan salam saja sangat rinci diajarkan oleh agama Islam. Masih banyak perkara lain seputar salam yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita sebutkan, apakah perintah mengucapkan salam juga dianjurkan kepada saudara kita yang non-muslim atau orang yang kafir, atau pengucapan salam khusus kepada umat Islam saja? Ternyata hal ini juga sudah diajarkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam." Janganlah kalian mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Lantas pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau seandainya mereka yang mengucapkan salam terlebih dahulu kepada kita? Apakah kita akan jawab salam mereka atau kita diamkan saja? Pertanyaan ini juga sudah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum." Apabila salah seorang dari ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan wa alaikum. Dan kaum non muslim lainnya, orang kafir lainnya juga dikiaskan kepada ahlul kitab dan juga dikiaskan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Maka apabila kita bertemu dengan orang yang non-muslim, kita tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Dan apabila mereka yang mengucapkan salam terlebih dahulu kepada kita, maka cukuplah kita balas dengan kata-kata wa'alaikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis-hadis yang kita paparkan tadi, kita dapati bahwasannya perkara salam saja, perkara yang dianggap kecil ataupun perkara yang dianggap remeh oleh sebagian orang, ternyata sudah diajarkan begitu jelas dan begitu gamblang oleh agama Islam. Makanya dari sini kita ketahui bahwasannya agama Islam itu benar-benar sempurna. Kembali kepada pembahasan kita tentang mengucapkan salam. Tentang hukum mengucapkan salam, disebutkan dalam kitab Al-Iqna', dinukilkan bahwasannya wabtida'us salami sunnah wa minal jama'ati sunnatul kifayah. Mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah. Sedangkan apabila kita dalam keadaan banyak orang, kita dalam sebuah kelompok, hukumnya mengucapkan salam kepada orang lain adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah maksudnya apabila dilakukan oleh salah seorang saja, maka itu sudah mencukupi dari orang-orang lainnya. Walau sallama ala insanin summa laqiyahu an qurbin sunnah an yusallima alaihi thaniyan wa salisan wa aktsar la yatruk salam idza kana ala dhannihi ay yusallima la yaruddu alaihi. Kemudian pertanyaan tentang jawab ataupun menjawab salam. Ketika kita mengetahui bahwasanya mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, dan bagaimana dengan hukum menjawab salam? Disebutkan di sini waraddus salami fardu ainin 'alal munfarid wa fardu kifayatin 'alal jamaah. Mengucapkan salam hukumnya wajib bagi masing-masing orang apabila dia dalam keadaan sendiri. Akan tetapi apabila dia dalam keadaan berjamaah, artinya dia sedang berkumpul dengan banyak orang, ada seseorang lain yang mengucapkan salam kepada mereka, maka cukup salah seorang saja yang menjawabnya. Hal ini sudah kita sampaikan hadisnya beberapa saat yang lalu. Maka kita ambil kesimpulan bahwasanya mengucapkan salam hukumnya sunnah, sedangkan menjawabnya hukumnya wajib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga disebutkan di sini wa yusannu ayyusallima indal insiraf wa idza dakhala baitahu aw baitan khalian aw masjidan khalian qala assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dan disunahkan mengucapkan salam saat hendak
pergi dari sebuah majelis misalnya. Atau ketika kita memasuki sebuah rumah. Atau ketika kita memasuki rumah yang kosong ataupun masjid yang kosong, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kemudian juga disebutkan di sini wa yujzi'u assalamu alaikum. Dalam mengucapkan salam, cukuplah kita dengan mengucapkan assalamu alaikum. Akan tetapi jika kita ingin sempurnakan dengan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka itu lebih utama. Akan tetapi jika kita mengucapkan assalamu alaikum saja, maka itu sudah cukup. Wa fir raddi wa alaikumussalam. Dan untuk menjawabnya cukup dengan mengucapkan wa alaikumussalam. Wa kamaluhu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wal jawabu mithluhu. Nah, ucapan salam yang sempurna sebagaimana yang kita jelaskan tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jawaban yang sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi pembahasan tentang salam. Disebutkan oleh mu'alif di sini ataupun penulis kitab, wala yajuzu musafahatul mar'ati al-ajnabiyyati syabbati. Tentang adab dalam berjabat tangan. Karena adab mengucapkan salam ataupun tradisi mengucapkan salam sangat ataupun biasanya selalu berlanjutan dengan musafahah atau dengan bersalaman. Saat dia mengucapkan salam, kemudian secara langsung dia menjabat tangan saudaranya yang diucapkan salam. Disebutkan di sini tidak boleh untuk bersalaman dengan perempuan yang non muhrim ataupun non mahramnya yang masih muda. Wa tusannu musafahatur rajuli lirrajuli, dan disunahkan dan dianjurkan untuk bersalaman antara laki-laki dengan laki-laki, wal mar'ati lil mar'ati, dan perempuan dengan perempuan, wala yanzi'u yadahu min yadi musafihihi hatta yanzi'aha illa lihajatin. Nah, dan janganlah dia melepas jabatan ataupun jabat tangan dengan saudaranya kecuali ketika sudah ada kebutuhan ataupun hajah. Artinya jangan untuk tergesa-gesa melepas salaman. Kemudian disebutkan yang terakhir, wala ba'sa bil mu'anaqah. Artinya, dan tidak mengapa saat bersalaman itu diiringi dengan pelukan. Sebagaimana mengucapkan salam diiringi dengan al-musafahah atau berjabat tangan. Wa takbilur ra'si wal yadi li ahlil ilmi, dan mencium kepala dan tangan untuk ahli ilm. Nah, di antara di sini disebutkan, maka tidak mengapa setelah mengucapkan salam itu mencium kepala saudaranya ataupun ahli ilmi misalnya. Nah, di antara tradisi orang Arab, mencium kepala saudara itu merupakan sebuah tanda penghormatan. Akan tetapi di negeri kita mungkin sedikit aneh, ya. Sehingga kalau seandainya hal ini diterapkan di negeri kita, mungkin masyarakat menganggapnya aneh, maka alangkah lebih baiknya untuk tidak diamalkan. Sedangkan tradisi yang diamalkan di negeri kita, apabila dia bertemu, dia mengucapkan salam, tidak mengapa bagi dia untuk bermusafahah atau menggenggam tangan sahabatnya ataupun juga berpelukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah hak yang pertama. Hak yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'aka fa'ajibhu." Apabila engkau diundang oleh saudaramu, maka penuhilah undangan tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman du'iya falam yujib faqad 'asallaha wa rasulah." Barang siapa yang diundang dalam sebuah hajah atau kebutuhan, kemudian dia tidak menjawab undangan tersebut dan dia tidak memenuhi undangan tersebut, faqad 'asallaha wa rasulah, maka dia sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wali muslimin idza da'a ahadukum akhahu falyujib. Dan dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim, apabila salah seorang di antara kalian mengundang saudaranya ataupun salah seorang di antara kalian diundang oleh saudaranya, maka hendaklah dia memenuhi undangan tersebut. Di dalam lafaz lain, idza du'iya ahadukum ila walimatil ursyi falyujib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk memenuhi walimah urs atau pesta pernikahan, maka hendaklah dia menjawabnya. Kita sebutkan ada 3 hadis di sini. Bagaimana penjabaran para ulama? Disebutkan dalam kitab Al-Iqna, wal ijabatu ila walimatil ursyi wajibatun. Untuk memenuhi undangan seseorang untuk menghadiri walimah urs, acara pernikahan, hukumnya wajib. Wa in kana maridon aw mumarridon aw mashghulan bihifdhi malin aw kana fi shiddati bardin aw harrin aw matarin ila akhirih. Dan apabila seseorang, kalau seandainya dia benar-benar berhalangan karena disibukkan oleh pekerjaan misalnya, atau disibukkan oleh amanah yang dipercayakan kepada dia, atau dia memiliki halangan-halangan lainnya yang membuat dia tidak bisa menghadiri undangan tersebut, maka tidak wajib bagi dia untuk menghadiri undangan tersebut. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita lanjutkan setelah azan. Jadi beberapa hadis yang sudah kita sebutkan tadi disebutkan oleh penulis kitab di sini bahwasanya wal ijabatu fi da'watil ursyi wajibatun kama taqaddam. Maka hukum memenuhi undangan untuk walimah urs atau hukum memenuhi undangan pernikahan hukumnya wajib sebagaimana yang disebutkan, kecuali bagi orang yang memiliki uzur tadi. Wa fi ma'adaha minad da'awatil mubahah mandubah. Dan hukum memenuhi undang-undangan lainnya yang bersifat mubah, maka hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah hak yang kedua, yaitu apabila kita diundang oleh seseorang, maka hendaklah kita dianjurkan untuk memenuhi undangan tersebut. Hak yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Idza stansahaka fansahu. Apabila ada saudaramu yang meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat itu. Di antara dalilnya disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan konsekuensi dari sebuah persaudaraan ialah adanya hak ataupun kewajiban untuk saling membantu dalam keadaan apapun. Kemudian konsekuensi lainnya, memberi bantuan ataupun memberi solusi jika ada masalah. Dan kemudian konsekuensi lainnya dari sebuah persaudaraan adalah menegur dan memberi nasihat jika dia salah. Ternyata kita dapati bahwasannya menegur seseorang ketika dia salah, memberi nasihat seseorang,
itu juga merupakan hak-hak seorang muslim yang berhak ia dapatkan. Maka ketika ada saudara kita, tetangga kita yang meminta nasihat kepada kita, maka alangkah lebih baiknya bagi kita ataupun dianjurkan bagi kita untuk memberikan nasihat sebagaimana yang dia minta. Dalil yang lainnya disebutkan di sini bahwasanya memberi nasihat adalah merupakan salah satu dari akhlak para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf yang menukilkan perkataan dari Nabi Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ana lakum nasihun amin." Dan sesungguhnya aku terhadap kalian adalah seorang pemberi nasihat yang dapat dipercaya. Perkataan di sini adalah perkataan Nabi Hud kepada kaum Ad. Kepada kaum Ad yang mereka ataupun kaum Ad ini merupakan salah satu kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit berbicara tentang kaum Ad atau kaum Nabi Hud, mereka adalah generasi penyembah berhala kedua setelah generasi pertama, yaitu generasi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada kaum Nabi Nuh berupa banjir bandang yang besar, maka Allah binasakan semua umat manusia ketika itu kecuali Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman yang berada pada kapal bersama Nabi Nuh. Maka ketika itu dunia ini bersih dari yang namanya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kisah-kisah bahwasanya di antara sebab dibinasakannya kaum Nabi Nuh adalah perbuatan mereka yang menyembah berhala. Mereka mempersekutukan Allah dengan menyembah berhala. Setelah sekian lama muncul lagi generasi yang kedua. Generasi tersebut ialah generasi yang hidup di zaman Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Mereka lah yang disebut sebagai generasi kedua yang menyembah berhala ataupun mereka yang membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan berhala-berhala sebagai tempat sesembahan mereka. Itulah yang menjadi sebab mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan azab kepada mereka berupa angin kencang, kekeringan selama 8 hari yang disebutkan 7 hari ataupun 8 hari, maka pada saat itu kaum Ad dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perbuatan dosa lainnya yang dilakukan oleh kaum Ad ini, mereka dihancurkan atas kesombongan yang mereka miliki. Mereka sombong atas kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Tentunya pembahasan tentang kaum Ad ini dan Nabi Hud alaihi salam tentu sangat panjang. Insyaallah kita akan bahas, semoga ada waktunya di lain kesempatan. Kembali kepada pembahasan bahwasanya memberikan nasihat merupakan salah satu dari akhlak para nabi. Dan disebutkan di dalam hadis lain, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah satu di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.
Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya tidak beriman seseorang di antara kita sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Para ulama menyebutkan penafian iman di sini atau perkataan la yu'minu, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian. Bukan berarti orang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dia sendiri, bukan berarti dia tidak beriman. Akan tetapi, kalau dia seandainya tidak mencintai saudaranya, tidak seperti mencintai dia sendiri, artinya dia belum mencapai kesempurnaan keimanan. Itulah arti dari tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Tidaklah sempurna keimanan dia sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan disebutkan di sini wan nasihatu fardu kifayatin. Dan hukum memberikan nasihat hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qama biha man yakfi saqatat min ghairihi. Nah, apabila sudah dilakukan ataupun ada beberapa orang di antara mereka yang sudah memberikan nasihat, maka gugurlah kewajiban lainnya. Wa hiya lazimatun ala qadri taqati. Dan memberi nasihat di sini dihukumi sebagai wajib berdasarkan kemampuan seseorang. Kalaulah kita hanya orang biasa yang mungkin suaranya juga tidak begitu terdengar, yang ketika kita mencoba menasihati orang-orang yang besar yang ada di pemerintahan misalnya, ketika kita tidak mampu, maka tidak ada kewajiban bagi kita. Inilah makna dari perkataan mu'alif di sini, wahya lazimatun ala qadri taqati. Karena sesungguhnya memberikan nasihat itu hanya terbatas sesuai dengan kemampuan. Apabila kita mampu untuk menasihati seseorang dalam perkara apapun, apakah karena dia melakukan perbuatan dosa atau apakah karena dia melakukan sebuah kesalahan yang tidak seharusnya dia lakukan, kalau seandainya kita mampu memberi dia nasihat, maka lakukanlah. Akan tetapi, jikalau kita tidak mampu, maka lakukanlah semampunya. Baik dengan memberikan penyampaian masukan kepada orang lainnya yang mungkin suaranya lebih terdengar di antara kita. Ataupun contoh-contoh lainnya yang menyebutkan bahwasannya memberikan nasihat itu asalnya tidak wajib ataupun hanya diwajibkan berdasarkan kemampuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara memberikan nasihat, terkadang kita merasa minder. Terkadang kita merasa diri kita tidak pantas untuk memberikan nasihat. Karena kita sendiri yang mengetahui berapa banyaknya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga mungkin sering kali kita tidak mampu, ataupun kita ragu, ataupun kita minder untuk memberikan nasihat tatkala ada orang yang ingin meminta nasihat kepada kita. Akan tetapi, lakukanlah. Apabila ada yang ingin meminta nasihat kepada kita, walaupun kita tahu bahwasanya diri kita penuh kekurangan, bahwasanya diri kita penuh dosa, berdasarkan hadis ini, kita diminta untuk tetap memberikan nasihat kepada orang yang memintanya. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Bisa jadi apa-apa yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi seseorang. Walaupun mungkin nasihat yang kita sampaikan itu hanya nasihat yang biasa, yang mungkin diri kita saja merasa bahwasanya yang ingin kita sampaikan itu hanyalah hal yang kecil atau hal yang sepele. Akan tetapi kita tidak mengetahui
bisa jadi apa yang kita sampaikan itu menjadi sangat bermanfaat di sisi orang lain. Walaupun sejatinya diri kitalah yang sangat membutuhkan terhadap nasihat tersebut. Inilah hak-hak yang ketiga. Hak yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila salah seorang di antara kita atau salah seorang di antara kamu dia bersin, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka doakanlah dia. Bagaimana caranya? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Walyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Maka hendaklah temannya yang mendengarkan bacaan alhamdulillah tadi, dia mengucapkan doa yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Walyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Maka orang yang didoakan tadi ataupun orang yang bersin tadi, maka selayaknya dia mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan kamu hidayah dan memperbaiki keadaan-keadaanmu. Makanya sifatnya di sini, apabila kita bersin sebagai contoh, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Teman kita yang di sebelah kita yang mendengar ucapan alhamdulillah ini, sebaiknya dianjurkan bagi dia untuk mengucapkan yarhamukallah, mengucapkan kata-kata ataupun doa yarhamukallah. Kita yang bersin tadi, yang mendengar ucapan yarhamukallah, kita balas ucapan tersebut atau kita balas doa tersebut dengan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah memberimu hidayah, petunjuk dan memperbaiki keadaan-keadaanmu. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seseorang bersin, dianjurkan mengucapkan alhamdulillah, dan dianjurkan oleh teman sebelahnya untuk mendoakan dia, dan dia pun dianjurkan untuk mendoakan balik. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini bahwasannya innahu muttafaqun ala istihbabihi, dan perkara tersebut ataupun contoh tersebut yang diajarkan dalam hadis tersebut disepakati tentang keistihbabannya, atau disepakati hukumnya, bahwasanya hukumnya melakukan hal tersebut, mendoakan tersebut, hukumnya adalah istihbab ataupun sunnah. Dan kemudian mu'alif di sini menyebutkan wa yusammit ar-rajulu ar-rajula, dan hendaklah seseorang laki-laki bertasmid kepada laki-laki lainnya. Penyebutan tasmid di sini adalah mendoakan orang yang bersin. Mendoakan orang yang bersin dalam bahasa Arab disebut dengan at-tasmid. Yushammit, syammata yushammitu, atau bertasmid. Maka disebutkan di sini oleh mu'alif bahwasannya apabila seseorang di antara kita bersin, maka hendaklah orang yang sesama laki-laki bertasmid kepada dia atau mendoakan dia yang sedang bersin. Wal mar'atal ajuza, dan hendaklah apabila dia mendengar seorang perempuan yang sudah dewasa ataupun yang sudah tua bersin, maka dia juga dianjurkan untuk mengucapkan tasmid ini atau mendoakan seperti ini. Wala yushammit asyabata, akan tetapi janganlah dia bertasmid apabila dia mendengar perempuan yang masih muda sedang bersin, ya. Wala tushammithu,
Dan janganlah perempuan itu, sebaliknya ya, perempuan yang masih muda itu bertasmid ataupun mendoakan seorang laki-laki yang sedang dalam keadaan bersin. Kesimpulannya, apabila sesama laki-laki, maka itu dianjurkan. Atau laki-laki kepada perempuan yang lebih tua, juga disebutkan di sini, dianjurkan. Akan tetapi seorang laki-laki dengan perempuan yang masih muda ataupun pemudi misalnya, maka tidak dibolehkan. Begitu juga perempuan yang masih muda ini, apabila mendengar laki-laki dalam keadaan bersin, juga dia tidak dianjurkan untuk mengucapkan doa ini. Fa in atasa saniyan wa salisan syammathu wa rabi'an da'a lahu bil afiyah. Nah, apabila orang yang bersin tadi bersin dalam keadaan terus-menerus, maka cukuplah dia mendoakan bagi dia kesembuhan. Tidak perlu mengulangi seperti yang awal tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang keempat. Hak yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila engkau mendapati saudaramu dalam keadaan sakit, maka jenguklah dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang penting untuk kita dengarkan bersama-sama. Yang mana hadis ini memiliki keutamaan yang sangat besar terhadap seseorang yang menjenguk saudaranya yang dalam keadaan sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yumsi." Tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudara muslim lainnya di waktu pagi, melainkan akan ada sebanyak 70.000 malaikat akan berselawat kepadanya hingga datangnya waktu sore. Wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yusbih. Dan sebaliknya, apabila dia mengunjungi saudaranya yang sedang sakit tersebut pada waktu sore, maka sebanyak 70.000 malaikat akan berselawat kepadanya hingga datang waktunya pagi. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar yang Allah janjikan bagi seseorang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Yang disebutkan hukumnya di sini, bahwasanya jumhur ulama, jumhur fuqaha atau kebanyakan para ulama fikih mengatakan bahwasanya hukum untuk mengunjungi saudara yang sakit itu hukumnya sunnah. Walaupun ada para ulama lain yang menyebutkan hukumnya adalah wajib. Akan tetapi pendapat yang lebih rajih, wallahu taala alam, bahwasanya mengunjungi saudara kita yang sakit hukumnya adalah sunnah, dan dinukilkan ijma oleh Imam Nawawi bahwasanya tidak ada kewajiban dalam perkara tersebut. Wallahu taala alam. Sehingga kita simpulkan bahwasanya mengunjungi saudara yang sakit hukumnya sunnah. Wa mafhumul hadis, hal-hal yang dapat kita simpulkan dari hak yang kelima ini, anna haqqal iyadati lil muslim, bahwasannya hak untuk dikunjungi itu hanyalah sesama muslim. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, apabila kita memiliki teman yang non muslim dalam keadaan sakit, maka kita tidak dianjurkan untuk menjenguknya. Ini mafhum mukhalafahnya. Ini pemahaman terbalik dari hadis tersebut. Akan tetapi praktek yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Yahudiyan, beliau pernah mengunjungi ataupun menjenguk orang yang sakit sedangkan dia beragama Yahudi. Wa ada ammahu Aba Talib kama fi sahihain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengunjungi ataupun menjenguk pamannya Abu Talib
dalam keadaan sakitnya. Padahal kita mengetahui bahwasanya Abu Thalib di sini masih dalam keadaan kafir. Allah Ta'ala a'lam. Karena hal tersebut dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya mengunjungi saudara kita ataupun mengunjungi teman kita yang tidak beragama Islam ataupun dia non-Muslim dibolehkan berdasarkan praktek Rasulullah SAW. Dan bisa saja dan semoga saja dengan adanya kunjungan kita itu menjadi kesempatan terbaik bagi kita untuk bisa mengajak dia untuk memeluk agama Islam. Sehingga di sini kita simpulkan bahwasannya mengunjungi saudara yang sakit sedangkan dia tidak beragama Islam, hukumnya diperbolehkan, wallahu taala a'lam. Dan di antara sunnah Rasulullah SAW, tatkala menjenguk orang sakit, beliau mengucapkan doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma Rabban nas, azhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifaa illa anta, shifaan la yughadiru saqma. Wahai Tuhanku, Tuhan manusia, jauhilah penyakit tersebut atau jauhilah kesedihan tersebut. Sembuhkanlah dia, hanya Engkaulah zat penyembah. La shifaa illa anta. Tidak ada zat yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau, dan berilah kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Inilah diantara doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi dalam menjenguk orang sakit pada umumnya atau bisa kita amalkan doa apapun saja. Doa apapun saja selama doa itu baik dan tidak harus baku sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi jika mencontoh doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah sebuah keutamaan yang jauh lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Dan hak yang terakhir, hak yang keenam, idza mata fattabi'hu. Apabila engkau mendapati saudaramu meninggal dunia, maka ikutilah ia. Maka selenggarakanlah, ikutilah penyelenggaraan jenazahnya. Di antara hadis yang menunjukkan keutamaan dalam bertakziah adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalliya alaiha hatta yusalla alaiha falahu qiratan." Barang siapa yang mengikuti penyelenggaraan jenazah hingga jenazahnya disolatkan, maka falahu qiratun, maka bagi dia 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Dan barang siapa yang mengikuti penyelenggaraan jenazahnya sampai mayat tersebut dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala sebesar 2 qirat. Dan ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah 2 qirat itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, 2 qirat itu adalah seperti 2 gunung besar. Artinya apa? Berziarah ataupun mengikuti penyelenggaraan jenazah, hanya mengikuti saja, baik kita bekerja atau termasuk orang-orang yang mengikuti ataupun melakukan proses pemandian, pengafanan atau tidak, akan tetapi kita mengikuti saat disolatkan, maka kita akan mendapatkan pahala sebesar 1 qirat atau sebesar gunung yang besar. Dan apabila kita bisa mengikuti penyelenggaraan tersebut sampai dikuburkan, maka bagi kita pahala sebesar 2 qirat atau
sebesar 2 gunung yang besar sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah 6 hak seorang muslim atas muslim lainnya. 6 hak yang berhak dia dapatkan dari muslim ataupun saudara muslim lainnya. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasannya 6 di sini bukanlah sebuah pembatasan. Karena di sana terdapat masih banyak hak-hak seorang muslim yang berhak dia dapati dari saudaranya sesama muslim lainnya. Dan pelajaran penting, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, memang beberapa perkara ataupun hak-hak yang diajarkan di dalam hadis ini mungkin dianggap sebagai perkara yang kecil bagi beberapa orang. Seperti perkataan mengucapkan salam, kemudian bertasmid ataupun mendoakan orang yang sedang bersin misalnya, ataupun meminta nasihat. Mungkin di pandangan beberapa orang ini sebuah amalan yang kecil. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta menilai sebuah amalan dari besar ataupun kecilnya. Bisa jadi amalan yang pada asalnya kecil dianggap remeh oleh mata manusia. Akan tetapi di sisi Allah bisa menjadi besar karena benarnya niat orang yang mengamalkan. Dan sebaliknya, bisa jadi itu merupakan amalan yang besar, amalan yang dianggap oleh manusia sebagai amalan yang luar biasa, amalan yang mungkin tidak semua orang bisa mengamalkannya. Akan tetapi di sisi Allah nilainya hanyalah sebagai sesuatu amalan yang kecil, disebabkan oleh salahnya niat orang yang mengamalkan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Mubarak yang dinukilkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yang mana beliau rahimahullah pernah berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah. Betapa banyak amalan yang terlihat remeh ataupun terlihat kecil di pandangan mata manusia dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena benarnya niat orang yang mengamalkan. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan betapa banyak amalan yang terlihat besar, yang di mata manusia nilainya besar, akan tetapi di sisi Allah dinilai sebagai amalan yang kecil karena salahnya niat orang yang mengamalkan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala terkadang juga mencintai amalan seseorang dikarenakan keistiqomahan dia dalam mengamalkan hal tersebut, walaupun amalan yang dilakukan hanya amalan yang kecil. Disebutkan dalam sebuah hadis, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun amalan tersebut kecil. Makanya dari dua hal ini kita dapat simpulkan bahwasannya tidak serta-merta amalan yang kecil, amalan yang dipandang remeh oleh sebagian manusia bukan berarti di sisi Allah nilainya juga kecil. Akan tetapi bisa saja amalan kecil tersebut karena benarnya niat yang mengamalkan dan keistiqomahan dia dan kontinuitas yang dia lakukan terhadap amalan tersebut menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bisa jadi amalan yang besar, amalan yang nampak besar di mata manusia, akan tetapi dia mengamalkannya dengan niat yang salah, ataupun dia mengamalkan dengan niat yang benar, akan tetapi hanya dilakukan dalam beberapa waktu saja. Tidak ada keistiqomahan pada itu. Maka bisa jadi di sisi Allah amalan yang terlihat besar tadi menjadi kecil nilainya. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, baik besar ataupun kecil amalan yang kita lakukan, kita berusaha agar Allah senantiasa menjaga niat kita dalam beramal dan
kita juga berharap agar amalan tersebut diterima dan menjadi timbangan kebaikan kita di hari akhir kelak. Inilah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najia TV, meniti jalan selamat.